Halo, halo. Saya lagi posisi di depan toko pertanian JJ Zahra. Nah, di sini saya ingin kasih lihat mengenai pohon anggur serta beberapa pohon yang lainnya. Kita lihat ke sini. Yang pertama, ini di sini ada banyak bibit pohon jambu ya. Di sini ada jambu madu Delhi. Nah, di sini meskipun pohonnya masih kecil dan di dalam pot dia sudah bunga, keluar daun baru, dan di sini juga ada yang sudah jadi calon buah. Ya. Kemudian di sini juga ada nih, ya, ada bunga cukup banyak. Kemudian di sini juga ada yang sudah ada buah. Kemudian di bagian depan ini ada tanaman merambat markisa madu. Ya, ini sudah mulai merambat, nanti dia bisa lebih lebat lagi ya. Jadi saya kemungkinan besar harus cepat-cepat bikin rambatan. Satu buat markisa, satu lagi buat anggur. Jadi saya tanam pohon anggur di sini. Ini Bang Adul bisa lebih dekat ke sini. Nah, ini pohon anggur, batangnya ini bagus dia, cukup besar. Satu karena ditanam di tanah langsung, yang kedua kita kasih pupuk berkala. Dan di sini juga dirawat. Makanya nih kalau dilihat dari pohon jambu, kemudian anggur dan lain-lain, kita antisipasi jangan sampai ada hama ya, entah kutu, trips atau yang lainnya ataupun ulet. Di sini juga udah besar. Nah, di sini dia ada cabang. Kemudian di sini ada nih. Kalau dia di sini sekunder, ini ada tersier nih pertama nih dan besar dia. Ini sama Bang Adul dan Bang Satir, ini dirambatin ke atas karena dia kebingungan. Ini harusnya ke sana. Nanti dia calonnya dia akan ke sana. Jadi ke arah toko pertanian. Jadi seperti itu. Kemudian ini sekunder tersier-tersiernya ini cabang-cabang ketiganya sudah mulai ke sini. Jadi nanti dia akan jadi naungan alami di sini. Mungkin saya belum pertimbangkan pakai atap atau tidak, kemungkinan besar nggak pakai atap. Jadi dia tidak menghalangi bibit pohon jambu yang ada di bawahnya. Di sini ada beberapa bibit lagi. Ya. Nah, kita akan lihat. Di sini memang saya ada tanam pepaya. Ini bibitnya sudah terlalu besar, makanya agak terlambat. Dia batangnya masih agak kurus. Yang di belakang juga lebih kurus karena dia kehimpit bibit yang lain, makanya pot-potnya akhirnya saya pindahkan. Di sini juga ada, ini semacam sampel bibitnya seperti apa sih kalau nanti udah berbuah. Saya bisa jadi contoh di toko pertanian itu kita tanam langsung bibit yang kita sediakan. Kemudian di sini ada bibit markisa. Ini biasanya adaptasi kalau habis datang, terutama karena ini bibitnya bibit stek. Ya. Jadi kita adaptasikan sampai dia keluar pucuk baru. Jadi di toko JJ Zahra ini saya tidak berani jual bibit yang kira-kira itu bakalan mati. Ya karena kalau saya beli pun kan saya nggak berani, apa istilahnya, saya akan kecewa. Saya akan kecewa kalau bibit baru saja saya beli, saya tanam, bukannya hidup, bukannya besar, malah mati. Jadi kayak misalkan nih, dia daunnya kuning nih. Ini saya tidak berani lepas dulu. Kecuali kalau daunnya udah hijau. Ini juga seperti ini nih. Ini kan dia pucuknya sempat mati, artinya sempat nggak tumbuh. Jadi saya nunggu sampai keluar pucuk baru. Ini contohnya dia sudah keluar pucuk baru. Ini juga sudah. Ini baru sedikit dah. Yang ini udah tinggi. Jadi yang seperti itu yang berani saya jual atau yang berani saya lepas ke pembeli, supaya pembeli nggak kecewa dan saya juga tidak merasa bersalah. Kasih bibit itu betul-betul yang bagus. Kemudian di sini ada semai ya. Kalau di bahasa Betawi itu namanya ipuk. Di ipuk, di semai, ini bibit pepaya California, Kalina. Ini pengganti buat bibit-bibit yang nantinya sudah
cukup besar. Kemudian di sini saya ada tanam, jadi ada tiga tanaman. Di tengah ini ada anggur, kemudian di sini juga ada anggur. Ya. Ini sebagai upaya sama seperti yang sebelumnya, dia upaya untuk menjadikan anggur di sini sebagai sampel. Jadi di JJ Jahra saya ada jual bibit anggur, dia sebagai sampel, sebagai contoh bahwa bibit anggurnya tuh kalau ditanam ya bisa subur seperti ini. Ini seperti dilihat, saya bikin primer ke atas sampai sini. Ini sementara nih masih pakai besi, kemudian di sini masih pakai benang. Ini nggak kuat kalau nanti dia udah muncul buah atau daunnya lebat, ya mesti digantikan dengan yang permanen. Jadi memang butuh kecepatan, kita nanti bikin langsung disiapkan nih, harus dibikin seperti apa ke sana. Ini sudah mulai ada untuk cabang-cabang yang tersiernya. Masih kecil, nanti dia dibatasi. Di sini karena sudah ada tanaman baru, nanti dia sampai sini dia dibatasi. Di stop, nanti dia ke sini sisanya. Jadi pembesaran. Polanya sama seperti yang dilakukan di kebun anggur JJ Jahra. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini aja, di depan saya ini ada tanaman bibit cempedak, ya. Di sini cukup banyak, ini yang kita semai sendiri dan dia subur, ya. Ini bisa dilihat dia sudah mulai muncul cabang. Di sini daunnya lebat, pucuknya juga besar. Ini juga sudah mulai muncul cabang. Ini secara berkala kita semprot, jadi nggak ada ulat, nggak ada hama. Seperti itu. Kemudian di pinggir saya ada beberapa bibit cabai buat tambahan. Kemudian ada bibit pisang, ini ada pisang tanduk, kemudian ada pisang merah, ada pisang-pisang lain, termasuk adaptasi untuk bibit cangkokan yang baru dipindah. Ini meskipun baru dipindah, dia sekarang sudah keluar bunga-bunga baru. Ya. Nah di sini ini ada bibit anggur yang saya pindahkan dari rumah di Durenjaya di Bekasi Timur. Ini waktu itu ditanam di pot, kelihatannya ditanam di pot dia agak stek, ya, jadi dia mentok berkembangnya, itu maksudnya pertumbuhannya dia agak lambat. Jadi saya pindahkan, mumpung di sini ada space, begitu dipindahkan dia langsung nih keluar bunga-bunga, keluar daun baru seperti ini. Jadi dia nanti bisa menyemarakan tempat di sini. Kemudian di sini juga ada yang di pot, ini sudah ada beberapa cabang baru atau pucuk baru, nanti juga akan diarahkan. Ini nanti potnya mungkin juga akan dipindah ke tanah langsung. Ya. Kemudian di sudut ini ada markisa madu. Ya. Ini dirambatkan. Ini mungkin nantinya akan lebat sekali. Jadi bisa jadi nanti ini penuh dengan tanaman-tanaman. Ya untuk sementara dibiarkan demikian dulu. Kita sekarang lihat ke yang berikutnya. Nah, di sini nih di atas kepala saya, ini bisa saya sundul. Ya. Ini ada nangka. Saya belum pernah cicipi, tapi kata adik saya, Bob itu nangka ini nangka yang manis. Ya, jadi nanti kita lihat saja. Kemudian di atas juga ada nangka, mungkin nggak terlalu kelihatan. Di sana itu ada nangka. Kemudian di sini ada bibit-bibit cabai. Ya. Bibit-bibit cabai. Termasuk juga terong. Ada pepaya. Nah, pepaya itu yang sebenarnya udah cocok dijadikan atau dipindahkan ke tanam tanah langsung. Jadi ini ada bibit pepaya yang kalau dia kelamaan seperti ini, dia nanti terlalu ke atas, terlalu terlalu kurus. Jadi nantinya akan dipindah, dia sebaiknya dipindah supaya bisa berkembang atau bisa lebih maksimal pertumbuhannya. Di sini juga ada bibit jambu, bibit yang lain. Fokus saya sebenarnya ke sini. Nah ini waktu itu dipindahkan ada dua
ada 2 bibit anggur yang dari pot. Satu saya tanam di sudut tadi yang baru mulai tumbuh-tumbuh pucuk. Nah, satu lagi di sini. Ini kalau dilihat nih tanamannya seperti merana waktu itu karena saya kadang lupa siram, kenanya cuma air hujan saja. Akhirnya daripada nanti tidak terawat, dipindahkan ke toko. Waktu itu saya sempat bilang ke Bang Adul, kenapa ditanam di tengah-tengah? Karena kalau ditanam tengah-tengah ini kan jadi menghalangi macam-macam. Tapi karena udah telanjur ya udahlah, daripada dipindah nanti masalah. Nah, begitu ditanam di tanah, yang pertama dia keluar nih pucuk-pucuk baru yang membawa bunga. Ini ada bawa bunga. Ya. Ini bisa dilihat nih, ini ada bunga, mungkin nggak terlalu besar. Kemudian di sini juga dia ada pucuk. Nah, ini contoh yang paling mudah nih. Di sini keluar dari batnya ini keluar tunas. Kemudian dari tunasnya ini salah satunya membawa bunga di sini. Termasuk juga di atas. Ya. Nah, ini seperti ini juga. Kemudian ada banyak. Jadi waktu itu saya pesan ke Bang Adul, ada 2 hal yang harus dilakukan pada saat dipindahkan. Waktu saya menanam anggur di pot yang di rumah di Bekasi Timur atau di Duren Jaya, itu saya tanam bersamaan dengan pohon cabai dan melon. Ternyata cabai dan melonnya itu kena hama thrips. Jadi kayak hama yang bisa bikin daunnya menggulung. Akibatnya itu dia nyebar ke pohon anggur. Jadi dia banyak yang daunnya menggulung kena hama thrips. Akhirnya saya bilang sama yang ada di sini, ya, yang ada dibawa ke kebun anggur ke toko pertanian ini supaya daun yang menggulung itu dipangkas semua, kemudian langsung ditreatment dengan Abasel. Ya. Saya minta langsung ditreatment dengan Abasel dengan pestisida. Setelah di Abasel itu ternyata bukan karena abaselnya, tapi karena dipangkas sehingga dia munculkan tunas-tunas baru yang membawa bunga. Jadi sementara bunga ini dipelihara, tidak dimatikan. Kita pengen lihat barengan dengan munculnya bunga, apakah juga pucuknya ini bisa menyemarakan. Jadi istilahnya proses fotosintesisnya nggak terganggu. Jadi tanaman yang ada daunnya banyak, lebat, tapi juga dia bawa bunga. Nah, itu karena batangnya ini sudah cukup tua. Kawan-kawan dari bibit ini nih sudah sama usianya dengan yang ada di kebun anggur Jeji Jahra. Sehingga saya cukup optimis, harusnya dia juga bisa cepat adaptasi, kemudian dia bisa vigor ya, bisa subur daunnya. Setelah itu bunga-bunga yang ada kita rawat, siapa tahu dia bisa jadi calon buah. Ya, ini bisa didekatkan Bang Adul. Nah, ini contoh ada pucuk yang membawa bunga. Ini juga ada yang membawa bunga tapi masih kecil. Ya, kemudian di sini nih ada 2 nih Bang Adul. Bisa dilihat. Ini terus terang agak riskan karena sekarang musim hujan, ditambah lagi ini tidak pakai naungan atap, ada kemungkinan bunganya rontok. Ya, mudah-mudahan sampai dia muncul buah beri atau muncul calon buah, dia tidak kena hujan sehingga bunganya masih bisa dipertahankan. Kemudian yang lain-lain selain anggur di sini, ini ada tanaman pepaya seperti yang saya bilang sebelumnya. Pepaya ini harusnya lebih cepat dipindahkan karena kita belajar ternyata agak telat ini. Kalau udah seperti ini dipindahkan, ini kan batangnya nih tidak cukup besar sehingga dia adaptasinya agak lama. Meskipun kita cukup optimis kalau dia ditreatment dengan bagus, yang tadinya batang kecil, dia paling tidak mulai membesar. Dan kalau sudah mulai membesar, nanti dia bisa tambah kuat dan tambah subur pohonnya. Di sini akhirnya diperbanyak sebagai sampel, sebagai contoh tanaman untuk bibit yang memang disediakan di Jeji Jahra. Di pojok-pojok juga saya ada tanam markisa. Ini jadi ada beberapa tanaman yang mungkin diprioritaskan di toko Jeji Jahra. Yang pertama itu anggur,
yang kedua markisa, yang ketiga pepaya California atau pepaya Mexican sweet. Kemudian juga ada jambu madu Delhi, dalhari, jambu citra. Kemudian beberapa tanaman lain seperti misalkan cabai dan lain-lain. Kemudian di sini ini ada nangka sama seperti di depan, tapi ini jenis yang berbeda. Di sini juga ada nangka. Nah, biasanya kalau nangka ada 3 seperti ini, salah satu atau 2 itu dikorbankan, misalkan dijadikan nangka muda ya, buat sayur di kuning, sayur cecek namanya kalau di Betawi, atau misalkan dibuat gudeg. Ini seperti ini. Kemudian di atas juga ada. Ini adalah tambahan. Dulu waktu itu ditanam, dia ternyata setelah beberapa tahun sudah mulai menghasilkan buah. Jadi kita pengen lihat nanti secara rasa seperti apa. Kemudian ini kita bisa lihat, ini adalah kandang ayam, anakan ayam. Ya. Bang Adul, mungkin bisa lihat ke sini Bang Adul. Saya tidak buka terlalu lebar. Nah, ini anakan ayam usia berapa Bang Adul? Ini usia 1 minggu. 1 minggu ya. Ini usia 1 minggu. Anakan ayam jenis KUB ya, ayam kampung unggul Balit Bangtan. Ada yang besar, ada yang bongsor, ada juga kecil. Ini tergantung dia dapat makannya bagaimana ya. Ini untuk yang ayam 1 minggu. Kemudian ada juga ayam yang sudah lebih dulu ya. Nanti kita lihat ke sebelah. Nah, ini sudah terlalu padat sebenarnya, karena ayamnya sudah cukup besar. Ini sudah sekitar seminggu. Jadi bukan seminggu ya, tapi 4 minggu. Ini yang nantinya akan dipindah ke kandang pembesaran, jadi ke kandang umbaran. Karena dia secara bulu juga sudah lengkap. Kalau dibiarkan di situ dia terlalu padat. Ya. Nanti kita akan bikin kandang baru untuk umbaran. Ya. Oke, mungkin sementara untuk yang update mengenai toko JJ Jahra, baik tanaman-tanaman, kemudian anggur, nangka, termasuk juga ada kandang ayam, itu sampai di sini. Nanti kita akan update. Saya ada rencana untuk yang kandang ayam umbaran tuh mungkin di sini, tapi dia mesti pakai atap. Karena sekarang musim hujan, jadi saya mesti antisipasi cuaca dingin, kemudian terpaan hujan dan angin. Ini juga bagian dari proses kita belajar, kira-kira buat memelihara ayam, kemudian juga membuat sinergi antara peternakan dengan tanaman-tanaman itu sejauh mana sih kesulitannya, kemudian antisipasi kita supaya hasilnya lebih bagus seperti apa. Ya. Ini kalau dilihat dari belakang, ya, seperti ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mengikuti perjalanan pembuatan toko JJ Jahra maupun kebun anggur dan rumah kabin JJ Jahra bisa lihat salah satu kebiasaan saya atau kebiasaan tim di JJ Jahra adalah kita mendayagunakan sumber daya yang ada. Dulu di sini tempatnya masih berantakan, kita pelan-pelan perbaiki, kemudian diratakan, dibangun tempat, kemudian lahan-lahan yang ada itu kita maksimalkan, baik itu buat penanaman bibit, kemudian penyemaian, mendayagunakan juga tanaman yang ada, kemudian tanaman-tanaman yang mungkin selama ini kurang terawat kita rawat, sampai peternakan pun kita sinergikan. Ini juga bagian dari tidak meletakkan telur dalam satu keranjang. Contoh misalkan di satu saat saya mungkin fokus ke pertanian, tapi di sisi lain saya juga coba yang peternakan. Dengan cara gitu, siapa tahu kalau pertanian lagi agak turun, yang peternakan bisa menggantikan atau menopang. Jadi istilahnya menopang ya, maksudnya bukan menopang.
kita tidak sekedar diam saja, tapi kita juga bisa sambil berusaha antisipasi lah. Dalam situasi sekarang, apa yang kita miliki pelan-pelan kita daya gunakan supaya bisa dapat hasil yang lebih bagus. Mungkin tiap kali saya ngisi video seperti ini atau memvideokan apa yang ada di sini, saya ada pesan-pesan sponsor seperti tadi. Karena buat saya dulu waktu masih kecil atau misalkan usia 20-an, saya berharap ada yang bisa ngasih inspirasi seperti itu. Oh, ternyata bisa ya dibuat, oh bisa ya kita lakukan supaya bisa dapat hasil yang maksimal sekaligus buat kita ya bagian dari refreshing maupun kegiatan di luar rutinitas pekerjaan sehari-hari. Ya. Mungkin itu dulu update dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan satu waktu rekan-rekan ada yang ingin tahu memangnya toko JJ Zahra seperti apa sih, atau mau lihat kebun anggur atau mau lihat ayam, ternak ayamnya, ya silakan datang main ke sini. Kalau di Google Maps itu bisa diketik JJ Zahra Excellent Farm. Itu harusnya sih bisa langsung diarahkan ke sini. Bisa juga kasih komen di video ini supaya nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa dijawab atau direspon oleh rekan-rekan di JJ Zahra. Demikian, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.